mendampingi Presiden RI dalam momen bersejarah di Welcoming Dinner Forum HLFMSP dan Indonesia Africa Forum. Welcome to Bali, Indonesia, and thank you for your presence here. Indonesia is honored to host the high-level multi-party partnership forum and the second Indonesia-Africa Forum for advancing inclusive and sustainable global development. Menguatkan peran Indonesia di pertemuan bilateral dengan UNCTAD. And this is a trade, a TikTok. In the form of forum, and we just put it in the diffusion, and it will plug it in and it will emit. So you may have left the country, but it's not. Menyaksikan inovasi di booth exhibition HLFMSP. Melihat potensi dari kerjasama Indonesia Africa Forum dan juga High Level Forum on Multi-Party Stakeholders Partnership, peran Indonesia ini sekarang sebagai negara menuju Indonesia Emas 2045 harus kita dorong peran sentral strategis Indonesia dalam kerjasama Selatan-Selatan. Seperti kita ketahui, pertumbuhan perdagangan dan investasi Selatan-Selatan ini meningkat dan melebihi utara ke utara. Berarti Indonesia harus mengambil peran dan produk-produk kita harus bisa dipasarkan ke negara-negara selatan termasuk Afrika. Menghadiri pertemuan bilateral dengan Menteri Startups dan Micro Enterprises Algeria. Lot out really having to sell. Thank you so much. Maybe we'll send. Thank you. That is communities, and this is from north part of one of our largest islands, Sumatra. It's called Ulos. Pertemuan bilateral dengan Presiden Zanzibar untuk membangun kolaborasi di sektor parekraf. Buku. Ya, Peresmian Business Center di Poltek Parbali. Hari ini gedung pusat bisnis terpadu kita luncurkan untuk menampung dua hal. Satu adalah persiapan kemampuan kewirausahaan dari mahasiswa, dan ini tempat bisa jadi nanti menjadi hub untuk entrepreneurship, dan di sisi sebelahnya untuk program internasional kita.
karena semakin banyak negara-negara ingin mengirimkan mahasiswanya ke sini untuk program baik program short course maupun program degree, pertukaran pelajar dan sharing best practices. Tadi baru saja saya bersama Presiden Zanzibar yang ada di Indonesia Africa Forum menyampaikan keinginannya untuk capacity building talenta-talenta hospitality di Zanzibar untuk dididik di Bali, karena bahwa produksi talenta-talenta Bali yang keluar dari sistem pendidikan kita, Poltekpar terutama, ini memiliki kelas dunia. Panelis pada Indonesia Africa Forum, diskusi tentang transformasi ekonomi. Tapi kita belum. Peran ekonomi digital dalam transformasi hubungan antara Indonesia dan Afrika, terutama dari beberapa kebijakan masing-masing negara. Ada perbandingan kebijakan di Mesir, di Gini, di Indonesia, dari dunia usaha juga, dari akademisi, dan Indonesia bisa menjadi role model, menjadi contoh bagaimana digitalisasi dan peran daripada ekonomi digital dalam menciptakan peluang, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan. Tadi itu yang kami bahas, dan itu juga terlihat di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Mengajak komunitas untuk ikut aktif menjaga lingkungan dalam Nice to Meet You. Forum diskusi Nice to Meet You. Sekaligus juga saya tadi berterima kasih pada masyarakat Parekraf Bali dan para pimpinan-pimpinannya yang telah 4 tahun berjuang sehingga kita ada di titik ini. Astungkar bersyukur bahwa Bali memiliki kepulihan yang lebih cepat dari perkiraan 2025, tapi sekarang dari segi angka dan kualitas ternyata Bali sudah menunjukkan di atas angka sebelum pandemi. MICE ini akan menjadi andalan 3 tahun berturut-turut dari G20 ASEAN World Water Forum. Tahun depan ini akan terus diisi, maka kita siapkan ekosistem. Mohon dukungan teman-teman media. Press Conference, Africa Tourist Overview dan potensi kolaborasi di sektor parekraf. Kemarin saat bertemu dengan Presiden Zanzibar, mereka ingin belajar 2 hal dari Indonesia, yaitu 1, pengelolaan MICE, karena kita sudah sukses untuk G20 ASEAN Summit, dan mereka ingin talenta-talenta hospitality-nya bisa dapat kesempatan belajar di Indonesia. Kami membuka peluang di Poltekpar Bali, di Nusa Dua ini, di Desa Kampiau, di kampus kami sudah ada fasilitasnya untuk mahasiswa asing yang mengambil short course, non-degree program, ataupun juga yang degree program. Festival-festival, nah Indonesia ini adalah juaranya festival lah. Kalau kita di ASEAN ini, festival-festival di Indonesia ini punya daya tarik. Dan kemarin kami juga ditanyakan mengenai kemungkinan golden visa bagi para investor-investor besar dari Afrika. Ternyata mereka ini juga punya investor-investor besar, orang-orang kaya dunia yang memiliki ketertarikan untuk berinvestasi di Indonesia dengan menggunakan fasilitas Golden Visa. Rapat koordinasi persiapan Bali International Airshow ke 2024. Iya, jadi Airshow ini adalah daya tarik yang luar biasa untuk wisata Dirgantara. Di tahun 80-an, saya masih ingat gitu. Saya datang ke Airshow di Kemayoran, itu membekas memori, dan ini adalah wisata yang berkualitas karena yang datang itu
tinggalnya lebih lama dan juga pengeluarannya jauh lebih besar. Dan kali ini airshow di Bali setelah lebih dari 20 tahun absen, ini kita harapkan bisa menarik sampai 3.000 wisatawan, dan ada satu hari nanti untuk dibuka untuk umum bisa mencapai 2.500 sampai 3.000 kunjungan. Nah, ini menjadi daya tarik yang perlu kita siapkan dengan baik, dan pada prinsipnya kami akan mendukung dengan promosi, amplifikasi, publikasi, dan juga kita akan pastikan nanti paket-paket wisatanya bekerja sama dengan industri, dengan PHRI, dengan Intoa, dengan GIPI, agar kita tidak sia-siakan peluang emas ini. Jadi 2 minggu setelah Indonesia Africa Forum ini ada event besar lagi di Bali, yaitu Bali International Airshow. Diskusi bersama GIPI Bali tentang arah kebijakan pariwisata. Luhut juga menyampaikan bahwa kita tidak segan-segan untuk mengirimkan signal yang jelas. Imigrasi diperintah untuk deportasi, polisi ditugaskan untuk mengambil aksi. Dan ini akan menjadi landasan kita membangun pariwisata yang berkualitas, bukan hanya di Bali tapi di seluruh Indonesia. Yang kedua, tadi GIPI memberikan masukan mengenai 2 hal, Renstra kita yang sedang disusun untuk 5 tahun ke depan, dan juga untuk penyelesaian undang-undang pariwisata. Tadi masukan-masukan yang sangat berharga, terutama berkaitan dengan aspek keberlanjutan, juga pengelolaan desa wisata, dan bagaimana kita membuka peluang usaha bagi teman-teman UMKM, khususnya di desa-desa wisata di Indonesia. Menjadi keynote speaker di High Level Forum Multi Stakeholder Partnership. Hari ini kita menutup High Level Forum on Multi Stakeholders Partnership dengan sebuah pemikiran green jobs atau lapangan kerja hijau, pekerjaan hijau yang dihasilkan oleh sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Seperti kita lihat, pariwisata ini memiliki konsep sustainable tourism. Dan sustainable tourism ini mampu untuk menciptakan 6 kali lipat lapangan kerja lebih banyak dibandingkan dengan sektor lainnya untuk 1 kali investasi dengan nilai yang sama, atau $1 investment itu 6 kali lipat hasilnya. Ini yang kita harapkan bisa lebih menjadi fokus pada pembangunan ke depan, terutama dalam menghasilkan green jobs untuk generasi Z dan juga milenial. Menjadi pembicara di Bloomberg CEO Forum mengenai transisi menuju pertumbuhan berkelanjutan. Di wilayah Bali Selatan sudah terindikasi jumlah fasilitas akomodasi ini melebihi daya dukung. Oleh karena itu, berbasis data, kami mengusulkan untuk diputuskan di rapat terbatas dengan Bapak Presiden untuk memoratorium pembangunan hotel-hotel Badu atau fasilitas akomodasi Badu di Bali Selatan, yaitu di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan, di area yang nanti akan secara spesifik ditentukan. Ini juga nanti akan didukung dengan moratorium dari alih fungsi lahan pertanian ke lahan komersil. Ini juga akan kita, karena sawah-sawah semakin banyak yang terkonversi menjadi akomodasi maupun menjadi infrastruktur komersil. Dan ketiga, kita akan mengambil kebijakan di mana OSS yang selama ini menjadi sumber permasalahan dari perizinan yang tidak melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh setempat, itu akan dikoordinasikan, dikonsolidasikan di level pusat. Kersiko dengan Menteri Pariwisata dan Warisan Sejarah Palestina.
Kami menandatangani MOU sebagai tindak lanjut kerjasama Indonesia dan Palestina untuk saling memberikan kerjasama di bidang pariwisata karena banyak sekali potensi kolaborasi antara Indonesia dan Palestina, dan Pak Menteri sendiri akan ke Borobudur karena di Borobudur ini juga kita bisa menampilkan candi Buddha tertua di dunia. Kebetulan juga di Palestina banyak juga wisata religi yang selama ini sangat menjadi favorit bagi wisatawan kita. Selain itu kita juga tadi menyerahkan mock-up bantuan untuk perjuangan Palestina. Pak Profesor Nur, Ketua Basnas, tadi secara simbolis menyerahkan kepada Pak Duta Besar untuk disampaikan kepada saudara-saudara kita, bentuk dari kepedulian kita yang dihasilkan dari dana malam baca, yaitu membasuh luka Palestina yang telah kita lakukan sekitar 2 minggu lalu. Jelajah pesona jalur rempah di Ken ke 2024. Jalur pesona jalur rempah ini masuk ke dalam event terbaik Nusantara. Selamat. Dan dari provinsi hanya 1 event ini saja. Jadi ini kami memberikan apresiasi, dan ekonomi kreatifnya juga bergerak, termasuk subsektor film. Di film kita lihat syutingnya, yaitu film The Bell yang menjadi daya tarik dari Belitung saat booming pertama kali melalui Laskar Pelangi. Jadi itu yang ingin kami sampaikan. Selamat dan sukses untuk Belitung Timur. Mengunjungi Desa Wisata Keciput dalam ADWI ke 2024. Sudah menyampaikan ini kepada pimpinan, dan pada prinsipnya jika ada penerbangan langsung dari internasional maka akan diberikan fasilitasi karena infrastrukturnya sudah ada. Kita nanti berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, dengan imigrasi, dengan bea cukai, dan kantor karantina. Intinya adalah kita hadirkan pesawat, mungkin dimulai dengan charter dulu. Targetnya ada 2 kota yang sudah menyatakan minat, yaitu Singapura dan Kuala Lumpur. Ini nanti kita tingkatkan dari mungkin 1 minggu sekali menjadi 3 kali seminggu, terus bisa menjadi setiap hari. Setelah itu, setelah rutin, maka status bandara akan secara otomatis kembali. Karena saya tadi turun masih tulisannya internasional. Betul ya? Tadi kita turun internasional. Menghadiri pelantikan DPD SSITA Belitung. Yang telah melantik Ketua DPP ISITA Babel, Pak Willianto beserta seluruh jajarannya dan para asosiasi, karena pariwisata berbasis olahraga dan minat khusus ini sekarang sedang melambung tinggi. Saya melihat antusiasme karena Belitung ini punya potensi, dan hari ini ada Dayung Jelajah Nusantara Belitung yang tahun lalu kita gagas di Labuan Bajo. Tahun ini di Belitung sudah masuki hari ke-18, sudah hampir final. Ini adalah bagian daripada kerja keras ISITA untuk mengangkat Belitung menjadi destinasi yang menjadi pilihan utama untuk pariwisata berbasis olahraga dan minat khusus. Kenapa? Karena akan ada banyak kunjungan pariwisata yang berkualitas. Kita juga menggagas penerbangan langsung. Tadi sudah diumumkan rencana dari Kunming untuk charter maupun dari Kuala Lumpur dan Singapura. Jadi kami akan terus berupaya terus agar Belitung maju terus menjadi destinasi yang menjadi idaman bagi wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara. Menjadi narasumber di Sinema Keliling Festival Film Bulanan 2024 Lokus ke-8. Ada 30 subsektor guys.
mulai dari hotel, restoran, kafe, sampai kepada kuliner, kria, dan fashion. Tapi jangan lupa musik, film, dan animasi, aplikasi permainan televisi dan radio. Dan juga jangan lupa pariwisata kita semakin bersinergi dengan ekonomi kreatif kita. Yang kedua, jangan pernah lupa berinvestasi di cyber security. Karena kita semakin bertransformasi digital, kita harus menjaga cyber security kita secara total. Dan ketiga, investasi di bidang ekonomi hijau, ekonomi yang berkelanjutan. Carilah investasi-investasi yang bisa menjaga kelestarian alam. Untuk Festival ini, konkretnya tahun lalu ada beberapa film yang kita bawa ke Prancis, Clermont-Ferrand. Ini adalah festival film setara Cannes untuk film pendek. Jadi siapa tahu ada perwakilan dari Belitung yang akan berangkat ke Perancis. Konkretnya Bapak Ibu sudah melihat sendiri 62% dari penonton film di Indonesia menonton film apa? Menonton film apa? Mayoritasnya film apa? Tenang, karena konkretnya, tadi tanya konkret, Indonesia sudah posisi 3 besar dunia dalam ekonomi kreatif. Pertama Amerika, sudah ada Hollywood. Korea, sudah ada drakor, drama. Kita sudah punya drahor, drama, horor. Nanti insya Allah ada Bollywood. Kalau musik, Amerika punya jazz, country, hip hop. Kalau Korea punya K-pop. Kalau Indonesia punya D-pop, dangdut koplo. Nah itulah konkretnya, dan mudah-mudahan anak muda bisa mengambil peran. Karena 60% dari pasar kita adalah anak-anak muda. Jadi teman-teman semua ambil peluang dan segera menjadi pemenang. Terima kasih. Raker Komisi ke-10 DPR RI tentang program penguatan Parekraf ke 2025. Berbagai capaian yang alhamdulillah Astungkare bisa kami dapatkan, dan semua tentunya atas bimbingan Komisi 10 DPR RI. Kami juga sudah mendapatkan laporan terkait RDP bersama tim pejabat eselon 1 kami yang telah terlaksana 31 Agustus 2024 dan telah tercantum pada paparan ini. Adapun target output prioritas anggaran fungsi pariwisata antara lain dari dukungan event nasional dan internasional, dukungan event daerah, promosi investasi parekraf, promosi terpadu, dan juga kejuaraan multi event nasional prestasi di tingkat nasional dan bersertifikasi, dan kejuaraan multi event olahraga prestasi di tingkat regional dan internasional yang terfasilitasi, di mana kedua poin tadi merupakan prioritas anggaran fungsi pariwisata pada tahun. Pak Haryadi sudah berulang kali kita berdiskusi, sampai juga GIPI daerah, kemarin sama GIPI Bali juga. Masukannya sudah diterima. Secara keseluruhan mereka berharap ada beberapa pilar utama yang menjadi perhatian dari GIPI, penguatan industri, bagaimana juga promosi, sekaligus juga tentang keberlanjutan dan aspek-aspek kelestarian lingkungan. Ini semua telah kami tampung. Dari Bali, GIPI Bali itu menonjolkan kearifan lokal, pariwisata yang bermartabat. Ini semua kita tampung, dan saya menyampaikan kepada teman-teman semua, bukan hanya GIPI tapi akademisi, dunia usaha, komunitas, juga para praktisi, media, untuk terus memberikan masukan, sehingga nanti kita akan lakukan pada pembahasan selanjutnya, semua aspirasi ini bisa tertampung. Olahraga sambil menikmati alam di Alas Kedaton Fun Run ke 2024. Sangat berpotensi, dan dulu sempat menjadi andalan dari Tabanan
Namun seiring waktu dengan lebih banyak kegiatan di Bali bagian selatan, walaupun ini masih jadi bagian dari Tabanan, menurun setelah COVID. Padahal kita tadi melihat dengan sendirinya peluang untuk menciptakan ruang untuk sport tourism atau pariwisata berbasis olahraga ini sangat luas. Saya sendiri menempuh hampir 11 tadi kilo, alamnya sangat indah dan boleh dibilang tracknya sangat menantang dan bukan hanya pemandangan yang indah tapi masyarakatnya juga sangat welcome. Dan saya melihat bahwa jika kita lebih banyak membuat event di sini, maka alat kedatangan ini akan kembali dikunjungi wisatawan, tumbuh, dan ini bagian daripada quality tourism. Jadi pariwisata yang berbasis olahraga, membuat masyarakat sehat, menjaga lingkungan, sampahnya juga diperhatikan, dan juga membuka peluang usaha dan lapangan kerja sehingga masyarakat perekonomiannya segera pulih dan bangkit. Menghadiri Kelana Nusantara Tabanan. Setelah kata kreatif, kami belum juga menerima permintaan dari Tabanan untuk dilakukan proses uji petik menuju Kabupaten Kreatif. Nah, oleh karena itu kami sentuh lagi dengan Kelana Nusantara dengan harapan pesan tadi, ekosistem yang disampaikan oleh para pelaku nyampe ke Pak Kadis dan di proses selanjutnya Kabupaten Tabanan tuh menyadari bahwa ekonomi kreatif ini adalah daya tarik bukan hanya untuk pariwisata tapi juga untuk ekspor, untuk wisata belanja dan lain sebagainya. Jadi kami mendorong melalui Ibu Oneng Pak Kadis segera menyiapkan langkah-langkah untuk penetapan dari Tabanan ini sebagai kabupaten kreatif, karena kalau kita lihat kan produk-produknya semua kreatif. Sayang kabupatennya belum melakukan proses uji petik. Ini yang kita harapkan setelah kemarin sudah disentuh dengan program Kata Kreatif, ini dengan Kelana Nusantara mudah-mudahan mereka akan mengajukan ini di kesempatan berikutnya. Menikmati kopi asli Bali di Warung Kopi Klotok. Kan nggak bisa hadir, sekarang hadirnya. Oke, Kopi Klotok ini kan juga ada di Kulon Progo ya, dekat di situ ya. Iya, ada di kalau di Jogja di Jalan Kaliurang, Pak. Yang Jalan Kaliurang, terus saya juga lihat yang pernah menuju ke airport itu ya, Kopi Klotok. Dua ya. Paling laku loh deh. Iya. Oh, oke. Ini kopi robusta ya? Iya, kopinya robusta. Tahu dong. Itu istrinya Pak Kadin Bali, masih Oh. ingat? Istrinya Ariandi. Oh, istrinya Pak Ketua. Sering ketemu di Kesini ya.